perawatannya tidak terlalu sulit tanpa disemprot pestisida. Amannya di situ kan. Kalau kita memberikan makanan kelor secara teratur kepada anak-anak kita, maka dia dapat menambah berat badan dan menambah tinggi badan. Moringa oleifera atau dikenal dengan sebutan kelor merupakan tanaman multiguna yang memiliki banyak kelebihan dibanding tanaman lainnya. Kelor juga disebut sebagai pohon ajaib. Nah, pernah dengar kata pepatah dunia tak selebar daun kelor? Ini dia daun kelornya. Daun kelor ini banyak sekali tumbuh di daerah Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan juga di Kota Palu. Daun kelor ini dapat diolah menjadi makanan, sayuran yang sangat digemari masyarakat Sulawesi Tengah. Selain menjadi sayur mayur, daun kelor ini juga banyak diolah dengan jenis makanan lainnya. Pohon kelor ini juga cukup mudah tumbuh, cukup ditanam saja dan tanpa perawatan khusus dapat tumbuh dengan baik di tanah kaili. Walaupun kaya manfaat, kelor adalah tanaman yang paling mudah ditanam. Tanaman ini dapat tumbuh di berbagai macam kondisi tanah dan tidak memerlukan sistem pengairan yang besar. Seluruh bagian tanaman kelor sangat bermanfaat, mulai dari daun, buah, dan batang kelor yang semuanya berpotensi untuk kesehatan. Namun, sebagian besar masyarakat masih memanfaatkan kelor hanya sebagai sayuran. Utakelo. Begitulah sayur ini disebut. Sayur favorit suku Kaili dan warga Kota Palu. Sayur berbahan kelor dan santan ini menjadi menu wajib jika Anda berkunjung ke Kota Palu. Ada mitos yang berkembang. Jika Anda yang berasal dari luar Kota Palu dan sudah makan kelor, pasti akan kembali lagi ke Kota Palu. Mungkin karena cita rasanya yang otentik, sehingga membuat Anda rindu untuk kembali mencicipi sayur kaya manfaat ini. Nah pemirsa, kelor merupakan sayur favorit untuk masyarakat Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu. Ini nih sekarang saya sedang menikmati enaknya makan sayur kelor. Tapi kelor bukan hanya menjadi olahan makanan berat saja, juga menjadi olahan makanan lainnya. Nah seperti apa nanti akan kita lihat sama-sama. Tapi kita makan dulu ya sayur kelor kali ini.
Kota Palu yang kaya akan rempah dan kuliner khas, kini memiliki inovasi terbaru dalam dunia perkulineran. Daun kelor yang selama ini dikenal sebagai sayuran bernilai gizi tinggi, kini menjelma menjadi bahan baku utama dalam pembuatan makanan dan minuman yang tak kalah lezat dan tentu saja bernilai jual tinggi. Nur Rahma, salah satu pelaku UMKM di Kota Palu yang mampu melihat peluang bisnis dari kelor, mencoba membuat panganan ringan berbahan kelor, yakni kue bagea kelor. Kue khas berbahan dasar tepung bercampur kelor ini sangat cocok dijadikan sebagai oleh-oleh atau cemilan di kala sore hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Ibu, betul ini rumah produksi Az-Zahra. Iya Ibu, Wah, ada olahan-olahan kelor nih, Bu. ada Ibu, kebetulan lagi produksi kue kelor di belakang. Oh, begitu. Boleh saya lihat, Ibu? Mari Ibu, silakan masuk Bu. Wah, terima kasih banyak. Wah, ini ya Bu, ini berarti produk-produknya Ibu juga ya? Iya Ibu, kebetulan produk kami ada beragam selain produk kelor. Nah kalau ini produk andalan kami Bu. Ini. Oh, ini bagea kelor. Iya, Ibu. Waduh, ini hijau-hijau pasti sudah menandakan kelor Ibu ya. Ini Dan lagi diproduksi loh Bu Heeh. di dalam. Oh, begitu. Boleh saya lihat, Ibu? Mari, Ibu, Wah, silakan. penasaran nih. Inisiatif kreatif ini tidak hanya memberikan nilai tambah pada produk UMKM lokal saja, tetapi juga memperkenalkan kekayaan kuliner Kota Palu ke level yang lebih tinggi. Dengan kandungan nutrisi yang melimpah, kue berbahan dasar kelor tidak hanya lezat, tetapi juga menyehatkan. Menggulungnya ini harus pakai perasaan ya. Jadi tidak boleh asal-asal menggulung ini. Jadi ini bagea kelornya Bu Nur ini dibuat dengan cinta. Pakai perasaan ya. Bagea kelor menjadi produk terbaru dari rumah produksi Az-Zahra. Walaupun terbilang masih baru, bagea kelor ini mampu mencuri perhatian oleh para konsumen. Untuk itu, Nur Rahma sebagai owner dari rumah produksi Az-Zahra akan terus mengembangkan produk olahan yang ia miliki. Daun kelor yang digunakan oleh UMKM adalah daun kelor yang sudah melalui proses pemanggangan, hingga daun kelor yang masih basah akan menjadi kering untuk selanjutnya dihaluskan. Proses pemanggangan ini bukanlah proses yang membuat nutrisi dari daun kelor menjadi rusak. Justru melalui proses inilah daun kelor masih tampak hijau segar. Hanya saja teksturnya menjadi kering. Proses ini juga tidak menghilangkan aroma dan rasa dari daun kelor itu sendiri. Sejak kapan sebenarnya ada produk bagea kelor ini Bu di Az-Zahra sendiri? Awalnya itu diproduksi tahun 2018, tapi mulai dipasarkan di toko-toko itu 2019. Oh begitu, 2019 mulai dipasarkan nih, produksi awal 2018. Nah Bu, pasarkan kemana saja ini Bu? Apa hanya wilayah Kota Palu, Sulawesi Tengah atau ada juga di luar daerah Bu? Karena menitipkannya di toko oleh-oleh, hampir semua toko oleh-oleh, artinya sudah keluar dari Sulawesi Tengah. Oh gitu. Dengan bantuan toko oleh-oleh. Jadi seperti ini ya, tadi memang hijaunya tuh ada bagian-bagiannya. Sekarang hijaunya sudah menyeluruh seperti ini nih pemirsa. Jadi dia ada juga kacang ya Bu? Iya, ada Ada kacang. kacangnya, coba kita icip dulu nih.
Bau kelornya masih tercium, segar, dan juga rasanya itu sudah nggak ada daun-daunnya, Bu. Iya, Ini karena sudah ditambahi enak sekali. aroma pandan seperti itu. Kalau buat saya sih ini kudapan yang enak ya, Bu, buat sore-sore sambil Makasih, Bu. sambil ngopi, sambil ngeteh, ini makan pakai ini enak sekali. Mungkin sebagian besar dari kita tak akan terfikirkan kalau kelor bisa dijadikan minuman. Ya, Anda tak salah dengar. Kelor dijadikan sebagai salah satu bahan pembuat minuman tradisional, yakni saraba. Minuman menghangatkan dari jahe ini akan dicampur dengan bubuk daun kelor. Pembuatan saraba kelor ini sama seperti dengan proses pembuatan saraba lainnya. Hanya yang membedakan adanya bubuk kelor yang menjadi bahan tambahan. Rasa manis dan hangat dari saraba ini berpadu dengan cita rasa daun kelor. Jadi, selain menghangatkan, minum saraba kelor juga pasti menyehatkan. UMKM Jaka Mandiri menjadi salah satu pelopor minuman dari bubuk daun kelor. Selain saraba, mereka juga menggunakan bubuk daun kelor untuk dibuat menjadi teh celup. Teh daun kelor adalah minuman sehat yang kaya akan nutrisi dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Dengan memasukkan teh daun kelor ke dalam rutinitas harian kita, dapat meningkatkan kualitas hidup dan menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Tanaman kelor adalah jenis tanaman yang gampang ditanam dan gratis untuk didapatkan di Kota Palu dan sekitarnya. Sebagai salah satu sumber nutrisi terbaik, kelor dapat dijadikan sebagai bahan makanan, minuman, maupun obat-obatan alami. Untuk itu, pemerintah Kota Palu tentu tetap berupaya untuk merancang beberapa program yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kelor. Salah satunya adalah program pembibitan dan penanaman kelor secara massal untuk meningkatkan ketersediaan bahan baku kelor untuk berbagai produk olahan. Ketersediaan bahan baku daun kelor atau bubuk kelor sangatlah penting dalam mendukung keberlangsungan produk UMKM. IKM Naira yang memproduksi kacang telur kelor
juga sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku bubuk kelor. Kacang telur kelor juga merupakan inovasi terbaru dari owner IKM Naira yang berada di Kota Palu. Kacang telur kelor ini selain rasanya yang gurih, renyah, dan manis, produk ini juga tetap memberikan cita rasa tersendiri dari daun kelor. Kudapan ringan ini bukan hanya memberikan sensasi rasa nikmat ketika memakannya, juga memberikan dampak kesehatan bagi tubuh kita karena berbahan dasar kelor. Secara tak langsung, keberadaan tumbuhan kelor dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Palu, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Kelor, tanaman ajaib yang sering disebut sebagai miracle tree, memiliki kandungan nutrisi yang sangat lengkap. Mulai dari protein, vitamin, mineral, hingga antioksidan. Semua nutrisi ini sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama dalam mencegah stunting. Menurut Pak Teni sendiri, apa yang baik ini untuk menutrisi dan mencukupi nih dari ibu sejak hamil, menyusui eksklusif 6 bulan pertama di awal sampai anak usia 2 tahun dalam tumbuh kembang anak tersebut? Ini 2 tahun harus kita pahami bersama kira-kira pola asupan apa yang harus kita lakukan, misalnya 1000 hari pertama kehidupan. Nah ini yang kita garap, tentunya pola asuhnya itu harus sesuai, harus imbang, dimana kalau kehamilan kira-kira asupan apa yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Ini tentunya beda pola asupan dari ibu hamil dan tentunya anak-anak yang umur setelah dia lahir sampai 2 tahun. Kalau untuk yang asupan gizinya selama hamil beda, yaitu kalau untuk setelah dia lahir tentunya kita menggarap, kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa pola asuh untuk menyusui kita ada menyusui eksklusif sampai 6 bulan, dan setelah itu ada pemberian makan tambahan sesuai dengan tentunya kearifan lokal di wilayahnya masing-masing. Jadi harus ada makanan tambahan setelah umur 6 bulan sampai 2 tahun. Ini yang kita coba sosialisasikan kepada masyarakat agar di masa hamil dia bisa hamil dengan baik, janinnya bisa tumbuh dengan baik selama 9 bulan, dan setelah lahir dia dapat pola asuh yang seimbang sampai umur 2 tahun yang tentunya sangat berarti bagi pertumbuhan fisiknya dan pertumbuhan otaknya. Kalau kita memberikan makanan kelor secara teratur kepada anak-anak kita, yang terutama 1000 hari pertama kehidupan ya, kalau anak-anak pada umur 1 tahun sampai 2 tahun itu saat krusial bagi pemberian kelor ini, maka dia dapat menambah berat badan dan menambah tinggi badan. Sehingga benar-benar satu langkah yang paling bagus apabila kita ingin mengentaskan stunting ini. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Hal ini dapat dicegah dengan makanan sehari-hari. Olahan dari kelor yang mudah dan murah untuk didapat bisa menjadi sumber makanan yang baik untuk tumbuh kembang anak. Praktek dasar ya, praktek memasak menu kelor untuk memenuhi kebutuhan gizi para balita atau stunting.
di mana ada berbagai macam menu, ada rolade kelor, ada bubur kelor, ada omelet kelor, dan lain sebagainya tadi itu. Kalau kue ya ini contohnya, kue bahagia kelor. Karena kelor mudah kita dapatkan, dan dimanapun kita bisa menemui ini kelor, dimanapun bisa tumbuh. Sangat praktis, terjangkau oleh semua ibu-ibu. Perawatannya tidak terlalu sulit, tanpa disemprot pestisida. Amannya di situ kan. Kalau sayur lain ada semprot-semprot pestisida, kalau kelor bebas pestisida. Itu keunggulan daripada kelor. Program pemberdayaan masyarakat yang mana di situ ibu-ibu kita latih untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang dalam keluarganya, dalam keluarga yang berisiko stunting. Ini kita khususkan keluarga yang berisiko stunting, di mana yang keluarga berisiko stunting yang memiliki remaja putri, yang memiliki calon pengantin, atau wanita hamil, atau wanita pasca salin, atau wanita menyusui, atau dia sudah memiliki balita, bawah 2 tahun dan bawah 5 tahun, itu semua harus diberikan gizi yang seimbang, gizi yang baik. Kota Palu sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah juga cukup konsen terhadap pencegahan dan penanggulangan stunting. Upaya-upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah ini bertujuan agar Kota Palu memiliki anak-anak yang tumbuh sehat dan cerdas. Apa saja nih Pak kegiatan atau bentuk sosialisasi dari Kecamatan Ulujadi untuk masyarakat di sekitar Ulujadi nih Pak? Kami kalau sosialisasi terhadap masyarakat, kami melakukan semacam pertemuan setiap setiap bulan. Kita mengadakan pertemuan sama koordinasi dengan PILKB yang ada sekarang di bawah di samping kantor untuk melakukan sampai sejauh mana perkembangan kasus stunting di masing-masing kelurahan yang ada di Kecamatan Ulujadi. Program dasar dari P2KB yang sangat luar biasa untuk meluncing itu sangat bermanfaat pada para ibu hamil, bayi yang kekurangan gizi dan stunting ada di wilayah kelurahan kami. Dengan memberikan makanan sehat, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga memberikan mereka fondasi yang kuat untuk tumbuh menjadi individu yang berkualitas, yang sehat, cerdas, dan berkarakter.